mengolahnya. Yang kedua, hadis qudsi adalah sabda Allah yang memang ditentukan bukan Al-Quran. Karena kalau Al-Quran sudah ditentukan pada Lauh Mahfudz, diturunkan pada tanggal 17 Ramadan di Baitul Izzah, dan kemudian diwahyukan, diturunkan berangsur-angsur selama 23 tahun. Tetapi kalau hadis qudsi itu diturunkan kapan saja dan disabdakan kapan saja oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad. Yang ketiga, kalau Al-Quran lafadznya, hurufnya, harokatnya, semuanya itu adalah mutawatir. Maka kalau kamu mengucapkan kalimat lafadz Al-Quran tidak sama dengan yang diucapkan oleh Nabi kepada para sahabat, maka dianggap kamu tidak membaca Al-Quran. Paham? Kalau kamu membaca ain, tidak seperti Nabi mengajarkan kepada sahabat, tapi kamu baca hamzah, maka kamu dianggap tidak baca Al-Quran. Itu kalau Al-Quran. Nah, itu loh. Makanya kalau Al-Quran harus seperti Nabi mengatakan kepada para sahabat. Oleh karena itu tajwidnya harus dijaga, makhrajnya harus dijaga, sifatul hurufnya pun harus dijaga, ya. Harokatnya dijaga, sukun tasdidnya dijaga, seperti Nabi menyampaikan kepada para sahabat. Karena begitulah dari langit turun kepada baginda Nabi dengan lafadz, huruf, harokat yang seperti itu. Nah, itu. Oleh karena itu kenapa sih kok kita wajib belajar ilmu tajwid? Kalau kita membaca Al-Quran tanpa tajwid, berarti kita membaca Al-Quran tidak seperti yang diajarkan Nabi kepada para sahabat. Maka dianggap kita nggak baca Quran. Bukan hanya itu aja, dianggap kita dosa. Kenapa kok dosa? Karena kita membaca satu kalimat yang kita baca bukan Al-Quran dan kita katakan itu Al-Quran. Seterusnya perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran adalah kalau Al-Quran la yamassuhu ilal mutahharun, harus dipegang oleh orang yang suci. Paham? Suci daripada hadas besar, daripada hadas kecil. Tapi kalau hadis qudsi siapapun boleh megang. Kalau hadis qudsi kamu nggak perlu pakai tajwid, nggak perlu pakai tajwid, dan kamu baca maknanya kok juga sama. Ya. Misalnya kamu sekarang nggak hafal hadisnya, kemudian kamu sampaikan kepada orang lain maknanya tok, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Terus kalau Al-Quran kamu harus menyentuh suci, tapi kalau hadis qudsi tidak harus seperti itu. Paham ya? Hadis qudsi boleh kamu batal, boleh. Kamu dalam keadaan punya suci juga tidak apa-apa. Hadis qudsi. Nah, itu. Paham? Kemudian hadis qudsi itu disampaikan oleh Nabi kepada, tidak harus kepada banyak sahabat. Seperti hadis qudsi tentang ikhlas disampaikan oleh Nabi hanya kepada satu orang sahabat, Sayyidina Mu'ad. Oleh Sayyidina Mu'ad pun disampaikan hanya kepada satu orang saja. Artinya kalau Quran itu disampaikan secara mutawatir, yang mendengarkan dari baginda Nabi lebih dari 100 orang, bahkan tak terhingga. Yang menyampaikan kepada para tabi'in pun juga lebih dari 100 orang, bahkan tak terhingga. Tabi'in yang menerima penyampaian pun sama. Tapi kalau hadis qudsi tidak seperti itu. Oleh karena itu kita dapati walaupun sama-sama langsung dari Allah, lafadz-lafadznya hadis qudsi itu terasa beda dengan lafadznya Al-Quran. Kenapa? Karena kalau hadis qudsi sampai kepada kita belum tentu Nabi menyampaikan dengan lafadz yang seperti itu, belum tentu.
Bisa jadi kita membacanya ya ibadi, bisa saja seperti itu. Tapi bisa jadi dulu Nabi menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu, bisa saja. Nah, paham ini ya? Nah, itu sehingga kita tidak masalah menyampaikan dengan wahai hambaku, wahai umat Muhammad. Tidak ada masalah menyampaikan dengan lafaz atau makna yang tidak lafaz yang tidak sama, tidak apa-apa. Dengan maknanya aja. Nah, paham tuan-tuan? Insyaallah. Oh, paham ibu-ibu? Ibu-ibu sepatu ibu-ibu. Sebenarnya jelok rabi sebenarnya. Ini apa Bu? Ini kok terlambat itu. Ini sesungguhnya ingsun iku haram tu haramkan sapa ingsun al-zulma ing kedzaliman ala nafsi ngatasi awak dhewe ingsun wa ja'altu lan dadakan sapa ingsun ing zulma bainakum ing dalam antarane sira kabeh muharraman ingkang den haramaken fala tadzalamu mongko aja padha zalim-zaliman sapa sira kabeh. Kalau Al-Quran ada ayat-ayatnya, hadis qudsi tidak ada ayatnya. Al-Quran ditentukan surat-suratnya. Nah, kalau hadis qudsi tidak ada. Ya ibadi duh kaulo ingsun kullukum utawis kabeh sira kabeh iku dhalun orang yang tersesat illa man angin wong hadaitu kang wis paring hidayah sapa ingsun ing man fastahdu moko amri daya sapa sira kabeh ni ing ingsun ahdi moko bakal paring daya sapa ingsun kum ing sira kabeh ya ibadi du kaulo ingsun kulukum mutawis kabeh ni sira kabeh iku jaiun wong kang luwi ilaman wong ata'amtu kang wis aweh pangan sapa ingsun ing man fastad'imu moko njaluka panganan sapa sira kabeh ni ing ingsun udaim maka bakal paring pangan supaya ingsun sira kabeh ya ibadi du kaula ingsun kulukum dawis kabeh sira kabeh iku arin orang yang telanjang ilaman angin wong kasau tukang wis paring pakaian supaya ingsun ing man fastakesu maka nyuwun pakaian sapa sira kabeh ni ing ingsun aksu maka bakal paring pakaian supaya ingsun kum ing sira kabeh ya ibadi du kaula ingsun innakum sesungguhnya sira kabeh iku tukhtiuna padha nglakoni kesalahan sapa sira kabeh laili ing dalam waktu wengi wa naran waktu awan wa ana utawi ingsun iku aghfiru ngapura sapa ingsun aldzunuba ing pira-pira dosa jami'an haris kabehane fastaghfiru maka nyuwun ngapura sapa sira kabeh ni ing ingsun aghfiru maka bakal ngapura sapa ingsun laku marang sira kabeh ya ibadi duh pira-pira kaula ingsun innakum sesungguhnya sira kabeh iku lan tablughu ora bakal tumeka sapa ingsun duri ing kemelaratan ingsun fatadurru maka padha melarati sapa sira kabeh ni ingsun walan tablughu lan ora bakal tumeka sapa sira kabeh nafi ing manfaat ingsun fatanfa'u maka padha aweh manfaat sapa sira kabeh ni ingsun ya ibadi do kaula ingsun law anna awwalakum lamun sesungguhnya pira-pira kawitan sira kabeh wa akhirakum lan akhir sira kabeh wa insakum lan menungsoni sira kabeh wa jinnakum lan jin sira kabeh iku kanu ana sekabehane ana iku ala atqa qalbi rajulin ing atase sak takwane atine wong lanang wahidin kang siji mikum saking sira kabeh mazada ora nambahi apa zalika mengkono-mengkono lau anna awalakum fi mulki ing dalam keraton ingsun sayan suci-suci ya ibadi do kaula ingsun lau anna awalakum lamun sesungguhnya kawit-kawitan sira kabeh wa akhirakum lan akhir sira kabeh wa insakum lan menungso sira kabeh wa jinnakum lan jin sira kabeh iku kanu ana sapa sakabehane ana iku ala afjari qalbi ing ngatasi sak lacut-lacute wong lanang wahidin kang siji mikum saring saking sira kabeh mana koso ora yuda apa zalika mukun law annakum min mulki saking keraton ingsun syai'an ing suci-wiji
Apa nih sya'n suci? Ya ibadi hidu kaulo ingsun. Lau anna awalakum lawan sesungguhnya kawit-kawitan sira kabeh. Wa akhirukum lan akhir-akhir sira kabeh. Wa insakum lan menungso sira kabeh. Wa jinnakum lan jin sira kabeh. Iku kamu padha jumeneng sapa kabeh fi sa'idin ing dalam panggonan dur. Wahidin kang siji fasalu moko padha takon sapa kullukum ni ing ingsun fataitu moko paring sapa ingsun kullawa idin sabar-sabar suci mas'alatahu ing penjalue kullawa idin mana ko seorang yuto apa zalika mengkono-mengkono lau annakum mimma saking perkara indi kang tetep ing dalem saning ingsun illa angin kama yang kusu kaya oleh sudo opal muhitu samudro ida gini opal pakai khoya kama yang kusu kaya oleh sudo opal muhitu jarum ida udkhila ing dalam nalikan den lepokaken den panjenengan opal muhit al bakhra ing lautan ya ibadi du kaulo ingsun innama angin pesine ya utawi akmal iku amalukum pira-pira amal sira kabeh usi kang ngitung sapa ingsun ing amal laku marang sira kabeh sumamoko kari-kari wafi nuhoni sapa ingsun kum ing sira kabeh iya ing iya amal faman moko utawi sapane wong iku wajadan nemu sapa man khairan ing kebagusan falyahmad moko becik muji sapa man Allah ing Gusti Allah. Wa man utawi sapane wong kuwajadan nemu sapa man khaira dzalika ing sakliyane mengkono khairan fala yamanna moko aja mencaci maki sapa man illa nafsahu angin awak dhewe man. Ini hadis kursi ya. Jadi walaupun sama-sama sabdanya Allah, kamu baca tidak boleh, untuk niat ibadah tidak boleh. Saya baca hadis kursi agar supaya dapat pahala, tidak boleh. Kalau pahala ngaji, kamu dapat. Tapi kalau pahala baca hadis kursi, itu satu rangkaian dengan hadis. Paham? Nah, itu. Lain halnya kalau kamu baca Quran. Kau baca Quran, alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi. Alif lam mim tok. Kau baca Al-Quran, kamu niatin baca Quran, walaupun alif lam mim, alifnya 10 pahala, lamnya 10 pahala, mimnya 10 pahala. Belum lagi bulan Ramadan, tambah akeh gak hitungan. Wa ana adzibi kata Allah, hanya Allah yang bisa ngitung. Paham? Wis maca Quran oleh pahala ganjaran 1 huruf 10 kali lipat kebaikan. Apa meneh bulan Ramadan? Wis entah pahalanya berapa tidak tahu sudah. As-saumu li wa ana adzibi, hanya Allah yang membalasnya. Sudah begitu di pondok lagi ya wis, malaikat gak akan bisa ngitung yuk. Saking ngakei salah poso, salah maca Quran, salah poso pisan di pondok pisan. Apa? Maka umpama yang lain itu pulang dan kamu nggak pulang, wali bonus. Jadi wali itu gampang, nggak pada dulu. Itulah gampang. Apa itu? Yang lain sibuk pulang, kamu nggak. Pokoknya sampai akhir Ramadan. Pokoknya dapat Lailatul Qadar. Pokoknya haji Quran sampai khatam 10 kali, 30 kali. Di mana? Di pondok. Nanti Idul Fitri dinobatkan 1 orang wali. Paham? Gampang menjadi wali. Nek pindah di kuali gampang. Ya wis ngaji sih pikir kapan mulai hitung. Perpulangan tinggal 8 hari. Besok lagi perpulangan tinggal 7 hari boleh. Ku kuali di sini. Jadi kalau kau baca Quran, kau usah baca Quran ya, dengarkan toh orang baca Quran itu loh. Wis ganjaran misalnya. Wis gak usah dengarkan, lihat mushaf. Misalnya di sana ada mushaf ya, kamu lihat, maka apa itu sudah ganjaran. Mahum, pindah mushaf dari tempat ke tempat yang satunya, wis ganjaran misalnya. Nah, seperti itu. Mahum ya. Nah, makanya kenapa Sultan Al-Fatih dari Turki, Istanbul Turki itu kok mendapatkan
karomah sampai mengalahkan pasukan Rum, karena beliau itu kalau masuk ke ruangan manapun kemudian ada mushafnya, maka pertama kali beliau hormat dulu kepada mushafnya. Akhirnya mendapatkan karomah-karomah seperti itu. Nah itu loh. Dan kemudian mulai dari balik sampai menjelang wafat, beliau itu tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Itu Sultan Fatih Istanbul. Nah, mendapatkan karomah yang luar biasa. Paham ya? Kalau kita lihat settingan peperangan Istanbul, Sultan Fatih dengan tentara Romawi tidak masuk akal. Tidak masuk akal karena bentengnya Romawi itu mengelilingi kota Istanbul. Ya. Yang saya tahu bentengnya, temboknya itu temboknya tok loh ya. Temboknya itu tebalnya kalau tidak salah 5 meter tebalnya. Bukan 10 meter. Tebalnya 10 meter. Jadi tebal sekali. Terus keliling kota Istanbul, mengelilingi kota. Sehingga nggak masuk akal, dan setiap 10 meter, tiap 30 meter itu ada menara pengawas. Itu. Dan usia tembok itu sudah ribuan tahun, nggak tahu sudah berapa usianya. Tapi bagaimana bisa menembus? Sultan Fatih itu luar biasa. Kalau bukan wali, nggak bisa. Kalau bukanlah wali itu nggak bisa. Hanya dalam satu malam. Jadi tentara Romawi itu punya kekuatan luar biasa. Ada jaring-jaring besi dari bawah laut. Kalau perahunya musuh masuk area itu, ditarik jaringnya, hancur semua kapalnya. Sultan Fatih tidak begitu caranya, nggak lewat laut. Apa itu? Perahunya diusung lewat gunung, loh, ya, lewat gunung. Jadi satu perahu diusung tak berapa orang? Itu bukan perahu biasa, kapal perang. Diusung. Dalam satu malam, gak wali kan gak iso koyo ini. Diusung lewat gunung itu. Gunung apa namanya itu saya lupa itu. Ada menaranya, menara di atas gunung ada menaranya. Di menara tadi itu ada tulisan pada di sini pada malam tanggal sekian tahun 1400 berapa itu terjadi kehebohan yang luar biasa. Tapi satupun penduduk Konstantinopel tidak mendengar kehebohan itu. Ya bayangkan 2000 perahu diusung lewat pulau. Lah wis kan gaduh itu. Ya Pak enggak? Lah kalau usung piring kok iso mundur terus ribut di sana. Ya Pak enggak? Dari bawah ke sini berwah piring aja pecah, aja kutah. Bagian yang di bagian yang. Nah piring situ ribut ngamati sak kampung krungu. Itu ndak perahu 2000 perahu. Senyap, hening. Tahu-tahu apa? Sebelum subuh sudah menjebol benteng Romawi. Nah itu. Nah di situ. Ini asbab amal-amal menghormati Al-Quran. Wal hadisus sani utawi hadis kang kaping pindho iku ajazah wis paring ijazahne ingsun bi kelawan hadis sapa al-allamah as-Said Ahmad al-Marsofi al-Misri badaan ajaza ing dalam samarini paring ijazahne ingsun bi kelawan hadis sapa Said Abdul Wahab bin Ahmad Farhat Asy-Syafi'i an masyayikh saking pira-pira gurune Sayyid Abdul Wahab musalsalan hale hadis musalsal bil awaliyah kelawan hadis musalsal bil awaliyah ila Abdullah bin Amr bin As tumuka marang Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Hadis musalsal itu suatu hadis ya yang disampaikan dengan cara musalsal seperti dulu Nabi menyampaikan. Nabi bertemu dengan Abdullah bin Amr bin As pertama kali bertemu setelah lama berpisah. Baginda Nabi mengatakan ar-rahimuna yarhamumur rahman ila akhirih. Maka Sayyidina Abdullah menyampaikan kepada orang yang lama nggak bertemu, yang pertama disampaikan adalah hadis ini terus sampai kepada zaman kita sekarang, namanya al-hadis al-musalsal bil awaliyah. Ya, apa musalsal bil awaliyah? Kalau itu sanadnya Imam Nawawi kepada Said Abdul Wahab bin Ahmad Farhat Asy-Syafi'i. Dan nanti itu bertemu dengan syaratnya Ibn Hajar Al-Asqalani. Saya Al-Fakir, saya itu Tadus bin Nikmah.
sanad musalsal awaliyah saya itu juga bertemu pada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Saya tidak tahu pada tingkat berapa. Yang jelas saya dapatkan dari Abu Yazid Muhammad Al-Maliki, kemudian dari Syekh Ismail Allahyarham, dari Syekh Muhammad Ismail, dan dari yang lainnya. Itu namanya musalsal bil awaliyah, membuka majlis dengan sabda Nabi dari hadis Ar-Rahimuna Yarhamumur Rahman. Namanya hadis awaliyah, musalsal bil. Kenapa dikatakan bil awaliyah? Disampaikan setelah lama majlis gak dibuka. Disampaikan setelah lama majlis pengajian gak dibuka, maka yang pertama kita sampaikan adalah musalsal bil awaliyah. Nah itu. Kita cukup dulu juga sama. Syekh Ismail Allahyarham, dari para gurunya, dari Syekh Muhammad Makbul Akdal, Syekh Ahmad Akmal Makbul Ahdal, dari gurunya Syekh Abdurrahman Al-Ahdal, dari gurunya Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Ahdal, sampai kepada Abdul bin Amr bin As. Demikian juga dari Abu Yazid Muhammad dan seterusnya. Namanya musalsal ya, bil awaliyah. Seperti musalsal surat Yasin, lima quri alahu. Nah, is. Kala ngendika sinten Gusti Nabi, ar-rahimuna utawi pira-pira kang padha berbelas kasihan iku yarhamu paring rahmatan hum ing ar-rahimun sapa rahmanu zat kang mau welas asih tabaraka mudah-mudah kebagusan wa ta'ala sapa Allah wa ta'ala lan kok ulan apa luhur irhamu padha paring welas sapa sira kabeh man ing wong fil ardi kang tetep ing dalem bumi yarhamu kok bakal paring kewelasan kuming sira kabeh man wong fis sama kang tetep ing dalem langit. Berkasih sayanglah kamu kepada orang-orang yang di dunia, maka kamu akan diberi kasih sayang oleh orang-orang, oleh makhluk yang ada di langit. Siapa itu? Ya para malaikat. Nah, wal makna ya, jadi salah satu tanda amalan-amalan kita meningkat, salah satu tanda peningkatan amalan ubudiyah kita itu antara lain adalah rasa belas kasihan kita kepada sesama makhluk. Nah, itu. Kalau ada orang ibadah tapi kok kejam kepada sama manusia, itu ibadahnya patut dicurigai. Paham ya? Kalau ada orang ahli ibadah kok gampang mencaci maki orang, wah itu sudah hati-hati ibadah macam apa itu. Nah, kalau orang ibadah kemudian tambah sayangnya kepada umat, itu tanda ibadahnya ada peningkatan. Berarti bokeh lagi ngaji karo ngantuk. Nah, ada tadi. Wal makna utai maknane hadis ar-rahimuna utai boro-boro kang berbelas kasihan liman marang wong fil ardi kang tetep ing dalam bumi min adamiyin saking anak putu Adam wa hayawanin lan hayawan. Lam yukmar ora den perintah bikotlihi apa bikotlihi kelawan matai liman biliksani kelawan kebagusan ilaihim marang ar-rahimun yaksunu yuksinu moko agawe bagus sapa ar-rahmanu Allah kang maulas asih ilaihim marang ar-rahimun irhamu padha melas asih sapa sira kabeh mana ing wong tas tati'una kang kuwasa sapa sira kabeh antarhamu ing yen to padha melas asih sapa sira kabeh hu ing man min asnafi makhluqatihi saking pira-pira macem-maceme pira-pira makhluke Gusti Allah taala mulur sapa Allah walau ghaira akilin senajan ora kang anduweni akal bisyafaqati kelawan kewelasan alaihim ing atase bisyafaqati kelawan kewelasan alaihim ing atase asnaf wa du'aikum lan dungani sira kabeh lahu marang asnaf bi rahmati kelawan kerahmatan wal maghfirati lan maghfirah yarhamuka bakal paring kerahmatan kewelasan kuming sira kabeh sopal malaikatu malaikat wa man lan wong rahimta kang welas asih sapa sira
wa iman amatan halis kabehane li ahli samai marang ahli pira-pira langit alladzina rupane pira-pira akeh hum kang utawi as-sama iku aksarul ya'ka min ahlil ardi tinimbang saking ahli bumi. Sudah menjadi keputusan Allah ya, bahwa jumlah penduduk bumi kalau ngaji ya, irhamu ini namanya, belas kasihan ya, Masya Allah kepada kucing. Nah, saya pernah datang ke daerah di Padang sana ya, di daerah lupa saya namanya. Di sana kucing tidak ada, kucing itu tidak ada, yang ada kuciang. Apa itu kuciang? Tidak tahu kok seperti itu. Memang bahasa mereka seperti itu. Jadi kalau pusing tidak ada, yang ada apa? Pusiang. Kalau kita mengatakan gatipuh, mereka tidak ada, mereka mengatakan gatipuah. Tidak tahu orang kok bahasa ditambah-tambah kayak gitu. Sebenarnya tadi. Jadi keputusan Allah ya, bahwa jumlahnya penduduk dunia, penduduk bumi itu hanya 10%-nya dari penduduk langit yang pertama. Penduduk bumi dan penduduk langit yang pertama hanya 10%-nya penduduk langit yang kedua. Penduduk langit yang pertama dan kedua digabung dengan penduduk dunia dari zaman awal sampai zaman akhir itu hanya 10%-nya penduduk langit ketiga. Nah, itu seperti itu. Sampai jumlah penduduk bumi, binatang dan sebagainya, jin-jinnya juga dari bumi langit pertama sampai langit ketujuh itu hanya 10%-nya makhluk yang nanti akan ada di pelataran arasnya Allah. Tidak bisa bayangkan jumlahnya berapa. Imam Nawawi yang nulis kitab ini mengatakan itu dalam kitab Tafsir Munir, dan belum ada ulama yang membahas kayak gitu tuh, belum ada. Ini menunjukkan bahwa Imam Nawawi orang Banten itu sudah punya mukasyafah kelas tinggi ketika nulis hal yang seperti itu. Paham ya? Itu makanya para ulama-ulama Jawa itu dulu punya semacam pengagum ya, semacam keyakinan gitu loh. Kalau kamu itu ingin mendapatkan ilmu dan makrifat, banyak-banyaklah ngaji kitabnya Imam Nawawi. Nah, ya, makanya kan di Jawa kitab pertama kali digelarkan kitab Safinah, ya bang kan? Karena itu karangan Imam Nawawi. Nah, kitab Safinah. Karena ulama Jawa ini punya pengagum keyakinan seperti itu. Kalau kamu ingin mendapatkan ilmu dan makrifat, banyak-banyaklah kamu ngajinya kitabnya Imam Nawawi. Yang paling dasar adalah Safinah. Selanjutnya itu adalah Nasaihul Ibad. Itu. Kemudian Salalimul Fudhala kalau tidak salah. Itu seperti itu. Kalau mau yang lebih tinggi, Tafsir Munir. Tapi Tafsir Munir itu kudu ngaji. Kamu tidak bisa buka Tafsir Munir tanpa ngaji, gak iso. Gitu loh. Karena saya belum pernah menemukan terjemahan Tafsir Munir kecuali yang di Pegon. Maka kalau ngaji Tafsir Munir tingkatannya itu sama dengan ngaji kitab Tafsir Al-Kasyaf karangan Imam Zamakhsyari. Tafsir yang luar biasa. Tafsir Al-Kasyaf itu tafsir besar tentang ilmu-ilmu kasyafah yang orang tidak boleh ngaji sembarangan, itu tidak boleh. Nah, makanya kalau ada orang kok kemudian buka Tafsir Munir tanpa ngaji, nah ini hati-hati, kita harus ngaji.
Kalau ingin mendapatkan mukasyafah ilmu Al-Quran. Kalau tafsir Jalalain tidak apa-apa karena tafsir Al-Fat. Tapi kata tafsir Munir tidak, tafsir makna. Jadi harus tafsir Munir ya, murah. Tapi tafsir Munir tafsir Al-Bandani. Di Mekah orang bilang tafsir Al-Bandani, kita tafsir Munir 2 jilid. Luar biasa, nggak tahu Imam Nawawi kok punya mukasyafah kayak gitu, nggak paham saya. Nggak paham sampai punya mukasyafah begitu dalamnya. Tapi kalau kita tidak ngaji, hanya buka-buka tok, kemudian kita buka tanpa kita tolaah, tanpa kita ngaji kepada seorang guru, bahaya. Yes. Insyaallah. Alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Nah, bangun. Sahur. Walaya jusulan ora wenang lisasin kudu wong suci ayat wa ingin tondungo sapa sahas li jami'il muslimin marang sakabeh wong Islam bi apa itu bi ghufri jami'i dzunubihim kelawan pengapurane sakabehne pira-pira dosa-dosane jami'il muslimin ayat wa tondungo sapa sahsun li fakirin kedua kang fakir binawi mi'ati dinarin kelawan sepadane 100 dinar walaisalan ora ono keduweni wong lau keduweni wong apa jihadun arah pita iya tasahalu kang gawe gampang sapa wong minas saking jihad dalika ing mengkono-mengkono mi'ata dinar wa yaqulan ngucap sapa wong ada utawi kiklah kaul perkara minar rahmati saking kerahmatan bil hulki kelawan makhluk li anau krasesungune sesungguhnya wong iku mukhalifun kang mulayani linususi syar'i marang nas-nas syariat. Kita memang diharuskan untuk berbelas kasih kepada sesama manusia, tapi kita tidak boleh kemudian kita mendoa berbelas kasihan dengan cara yang kita tidak tahu. Contohnya begini, ada orang na'udzubillah melakukan dosa besar. Melakukan apa? Misalnya mencuri atau zina na'udzubillah atau minum khamr. Dan kita tahu, terus kita doakan, ya Allah ampuni orang yang berzina ini ya Allah. Ya tidak bisa, karena dia harus menghadapi hak yang lain selain maghfirah. Itu, ya Allah dia telah minum khamr ya Allah ampuni dia. Ya tidak cukup, ditakzir dulu. Ada orang mencuri, terus kamu doakan ya Allah ampuni dia ya Allah. Ya tidak cukup, dipotong tangan dulu baru kamu doakan. Paham ya? Dan termasuk doa bukan termasuk doa kerahmatan itu. Kalau misalnya kamu doakan, ada teman kamu mau pulang tidak punya uang, kamu doakan, ya Allah berilah dia uang 200.000 ya Allah untuk bekal dia pulang ya Allah. Seperti itu bukan kategori doa minta kerahmatan, bukan. Paham ya? Karena doa kerahmatan nggak setafsil itu, nggak seterperinci itu, tidak. Tapi apa? Doa kerahmatan, doa yang sifatnya itu umum, mendapatkan kerahmatan secara umum dari Allah. Nah, itu. Apalagi orang itu pengangguran, nganggur ngedekur, yes gak kerja, gak ngaji, gak hanya begawe, gak ibadah. Terus orang tadi tidak punya tidak punya jalur untuk dapat uang. Kamu doakan, ya Allah berilah dia uang 100.000 sekarang juga ya Allah. Ya tidak bisa seperti itu, tidak boleh. Kenapa? Karena dia secara dohir tidak punya jalur untuk mendapatkan rezeki seperti itu. Kecuali kamu doakan, ya Allah beri rezeki dia ya Allah, beri rezeki dia Allah, rezeki daripada kamu ya Allah. Nah, kalau begitu tidak apa-apa, karena rezeki sifatnya umum. Boleh rezeki berupa harta, boleh rezeki berupa taufik hidayah. Nah, ya walaupun kadang-kadang ada wali yang kayak gitu tuh ada. Tapi kita tidak boleh.
ru'ya dan tinggalakan sopal Ghazali Imam Ghazali fi naumi ing dalam turu fakila maka den ngendikaken lahu marang Imam Ghazali ma ing apa falais agawe sapa Allah kelawan Gusti Allah bika kelawan sira faqala maka ngendika sapa Imam Ghazali au qafa wis ngandekaken menghentikan sapa Rabb sapa Allah di ingsun baina yadaihi ing dalam ngersane Gusti Allah waqala lan ngendika sinten Gusti Allah limarang ingsun bima kelawan apa qaddamta rau maju sapa sira alaya ing atas ingsun fasirtu maka dadi sapa ingsun iku azkuru ngiling-iling sapa ingsun amali ing pira-pira amal ingsun faqala maka ngendika sinten Gusti Allah lam akbal ora nrimo sapa ingsun ing amal wa inna ma qabiltu angin mestine nrimo sapa ingsun mingka saking sira zata yaumin ing dalam siji dina nazalat temurun apa tubabatun lalat ala madadi qalamika ing atase mangsine pulpen sira litas roba kron aryen ngombe apa dubab minu saking madad wa anta utawi sira iku taktubu nulis sapa sira fatarok tamaka tinggal sapa sira alkitabata ing tulisan hatta akhadat sehingga ngalap apa dubabah hadzoha ing bagian dubabah rahmatan krono kerahmatan biha kelawan dubabah summa moko kari-kari kolang ketika sapa Allah taala liwat sapa sira bi abdi kelawan kaula ingsun ilal jannati marang swarga. Suatu ketika Imam Ghazali wafat, kemudian santrinya itu mimpi. Ya gini loh ya. Jadi kalau seorang kiai itu wafat, seorang guru itu wafat, seorang syekh itu wafat, maka santri yang punya robito hati yang kuat kepada kiainya itu biasanya gampang bermimpi. Ya. Yang kuat robitohnya dan mimpi ini akan diceritakan pada siapa-siapa. Yang kuat robitohnya akan mimpi bertemu dengan sang syekh, mimpi bertemu dengan gurunya, dengan kiainya. Kalau robito hatinya kuat. Dan kalau sudah begitu tidak akan diceritakan kepada siapa-siapa, itu tidak akan diceritakan. Dan saya ketemu beberapa orang yang punya robito kuat dengan baginda Nabi, sehingga kalau ada apa-apa gampang ketemu baginda Nabi, itu gampang sekali. Seminggu tidak ketemu, nggak ngimpi ketemu baginda Nabi, dia baca sholawat sampai subuh. Subuh tidur ketemu Nabi sudah. Ada orang-orang yang memang kayak gitu itu ada. Nah, santrinya Imam Ghazali setelah wafatnya Imam Ghazali mimpi bertemu dengan Imam Ghazali. Namanya Imam Ghazali kita semua tahu, seperti yang tadi saya katakan, kitabnya itu luar biasa. Kitabnya luar biasa banyaknya, karang-karangannya luar biasa banyaknya, sampai bisa digunakan membendung sungai Dajlah, sungai Tigris karena saking banyaknya. Dia seorang zuhud, seorang yang luar biasa dalam kesulitannya, wali lah. Ketika ditanya oleh dalam mimpi itu oleh santri, ditanya, wahai Tuan Guru, sampeyan sekarang ada di akhirat. Terus apa yang telah Allah berikan kemuliaan untuk panjenengan? Maka Imam Ghazali dalam mimpi tadi itu mengatakan, ya, saya ini disowankan kepada Allah. Saya sowan kepada Allah dan Allah bertanya kepadaku, wahai Imam Ghazali, dengan apa, dengan amalan apa kamu sowan kepadaku? Maka Imam Ghazali kemudian serta-merta menuturkan, ya Allah, saya karang kitab ini, saya karang kitab Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin yang barokah sampai ila yaumil qiyamah gini. Nah, maka kata Allah, lam akbalha, aku tidak terima amalan kamu. Aku tidak terima amalan kamu. Tidak aku terima amalan kamu nulis kitab yang barokah itu. Wah, bingung. Kecuali yang aku terima adalah amalan kamu satu. Yaitu apa? Ketika suatu hari kamu sedang menulis kitab pakai mangsi. Tahu mangsi om? Apa bahasa Tinta. Ya, kamu nggak ngalem kayak saya dulu ya.
Saya dulu kalau ngaji pakai pulpen tutul, pakai tinta saya. Jadi ini ada satu wadah mangsi, ini pulpen tutul, ujungnya langsung kita tutulkan gini. Ya. Kalau sampai mangsi ini tumpah ke baju, kiamat kubro sudah. Nah alamat nggak akan bisa hilang. Ya. Jadi kalau saya bawa tuh hati-hati betul, hati-hati betul. Itu. Juga ujung pena itu lancip, kita bawa dengan cara khusus. Kalau kita masukkan ke saku, terbalik yang di sini, ya sobek semua saku semua. Itu karena lancip memang. Juga kalau misalnya ngaji ngantuk, terus pulpen tutulnya jatuh, kemudian ke lantai, bengkong, kiamat sudah. Berhari-hari kita betulkan, saya dia mana di keramik, di kuku gini kita betulkan. Karena kalau nggak bisa dia nutulkan, dituliskan, kita bisa robek. Atau kalau nggak ahlinya, nutulkan mangsinya, nggak akan keluar mangsinya di sini. Nah itu. Karena pulpen tutul, Imam Ghazali waktu itu ngarang kita nutulkan begini. Nah, ketika dia sedang meletakkan mangsi mau ditulis, ada lalat. Lalat tadi mampir di kitab Imam Ghazali mau ditulis itu. Lalat tadi kemudian didiamkan, meminum tinta yang di tulisan tadi. Nah, dibiarkan sampai kemudian habis yang menyerap tinta di satu titik di kertas tadi. Kasih sayang Imam Ghazali kepada lalat seperti itu. Maka Allah berkata, untuk inilah wahai Imam Ghazali, kamu saya masukkan ke surga. Bukan karena kitabmu, bukan karena amalanmu, tapi apa? Karena asbab kamu sayang kepada lalat itu. Yes. Paham ini ya? Tapi ingat dulu ya, ini mimpi. Jangan kamu kemana-mana mengatakan Imam Ghazali itu loh masuk surganya sebab lalat. Lo bukan, namanya mimpi. Dan bisa jadi pedoman. Pada santri yang ini Imam Ghazali bermimpinya seperti itu. Pada santri yang lainnya lain lagi. Karena panjenengan kita betul hidayah, maka bisa masuk surga. Karena orang kita minhaj, maka bisa masuk surga dan seterusnya. Nah, itu. Namanya santri kalau mimpikan masing-masing tergantung amalan-amalannya. Tergantung apa? Nah, kalau misalnya sekarang kamu mimpi, misalnya lo ya, ada di antara kamu yang mimpi ketemu Buya misalnya. Kok Buya kok nggak pakai kopiah? Buya kok ngerti kopiah? Hah? Topong nggak topong, ya topong. Maka mungkin topong kaji ya. Kok Buya kok nggak pakai topong Buya? Padahal beliau selalu pakai kopiah. Kok kemudian nggak pakai kopiah? Itu bukan apa-apa. Apa itu berarti ada amalan kamu yang kurang. Kamunya yang kurang, mungkin nggak pernah sholat ba'diyah, nggak sholat qobliyah. Paham? Kamu lihat Buya misalnya naudzubillah dari kamar dari rumah ini ke masjid nggak pakai baju, hanya pakai sarung tok. Berarti apa? Kamunya yang amalannya kamu kurang. Paham? Atau misalnya kamu tuh ketemu Buya dari rumah ke sana, Buya kok telanjang misalnya. Bukan masalah, Buyanya bukan, kamunya yang sering telanjang di kamar, mungkin kayak gitu. Paham ya? Lagi nggak ada orang mudo di kamar, lagi laka uang. Itu berarti ya ada amalan-amalan yang kurang. Ada amalan-amalan yang apa? Yang kurang. Nah, itu. Ya, kadang-kadang ada seorang santri ngimpi ketemu kiainya. Kiai itu kayak akurullah, kayak babi, kayak ular, kayak anjing. Itu fitnah. Kalau santrinya tidak kuat, wah boyong, nggak usah ngaji di sini. Saya mimpi kiai kok kayak anjing loh. Bukan begitu hatinya sang santri itu yang memang ada anjingnya. Gitu loh. Hatinya sang santri ada babinya, ada ularnya. Bukan kiainya itu ujian. Dulu pernah ada anak di pondok sini ngimpi kayak gitu itu. Ya saya bilang sama anak tadi, nah berarti kamu ini kayak gini. Kebetulan mimpinya bagus. Nah, jadi hal kayak gitu kita perhatikan. Saya kok ngimpi ketemu guru saya kiai saya kok gini ya. Nah, bukan kiainya yang masalah, kamunya yang masalah. Nah, harus hati-hati ya mensikapi hal seperti itu. Mana tadi?
Wa fi qouli dalam dawuh Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam yarhamukum riwayat loro al jasmu rupane riwayat jazm ala anau ing atas sesungguhne jazm iku jawabul amri jawab fi'il amar wa raf'ulan rafa ala anu sesungguhne lafat yarhamukum iku jumlah du'aiyatun kang bangsa jumlah du'aiyah wa utawi al jasmu aula wa utawi kaul arrafu iku aula luwi utama li anna du'aahu karena sunai tungone Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ghairu mardudin ora kang den tolak wa min asbabi husnul khatimati lan iku sekang saking pira-pira sebab husnul khatimah al muwadhabatu utawi nglanggengaken ala hadi du'ai ing atase iki kilah doa. Kalau kamu ingin husnul khatimah, selalulah kau baca doa ini. Wa tawi doa iku Allahumma Gusti Allah akrim. Kula aturi muliakan panjenengan hadil ummati ingkila hadil ummata ingkila umat al Muhammadiyah kang bangsa Muhammadiyah. Bijamili awaidika kelawan keindahan pira-pira janjine panjenengan fidaraini ing dalam dunya akhirat. Ikroman kelawan kemuliaan liman marang wong ja'alta kang dadakan panjenengan ha ing ja'alta kang dadosaken panjenengan ha ing hadil ummah min ummatihi saking umat Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di sini agak panjang ya, tetapi dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, kalau kita itu sering mendoakan kerahmatan untuk umat ini jadi asbab husnul khatimah. Allah marham hadil umat, Allah marham umat Muhammad, Allah mansur umat Muhammad, Allah ma'ayyid umat Muhammad, Allah maftah umat Muhammad dan sebagainya. Nah, itu salah satu perkara jadi asbab kita husnul khatimah. Paham ini ya? Insyaallah. Masuk kamu sering doa Allah yarham rahimakumullah, mendengar kau menyebutkan orang wafat, kau mengatakan yarhamukumullah, Allah yarham. Nah, itu. Kalau orang Jawa almarhum. Padahal dari kata apa Allah yarham. Nah, itu yang baik apa? Allah yarham. Kalau kita sering mendoakan Allah yarham, Allah yaghfir, rahimahullah, rahmatullah alaihi. Nah, itu tanda apa? Asbab kita bisa husnul khatimah, mendoakan kerahmatan kepada sesama manusia. Nah, wa minha lan iku setengah saking asbab al muwadhabatu tawi nglanggengake ala hadi doa ing atase kila doa baina sunatil subhi ing dalam antarane sunat subuh wa fardhi lan fardhu subuh wa utawi doa iku Allah maghfir. Tapi ini kalau ini selepas qobliyah subuh sampai sholat subuh ya. Allahumma fir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma fir Gusti Allah ifir mugi ngapura panjenengan li ummati sayyidina Muhammad marang umat Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Gusti Allah irham kula aturi paring kewelasan panjenengan umat sayyidina Muhammad ing umat Gusti Nabi Muhammad. Allahumma astur, Allahumma Gusti Allah ustur kula aturi nutupi panjenengan umat sayyidina Muhammad ing kesalahan umat sayyidina Muhammad. Allahumma Gusti Allah ujbur kula aturi nambel panjenengan umat Sayyidina Muhammad ing kesalahan umat Sayyidina Muhammad. Allahumma Gusti Allah asri kula aturi paring kemaslahatan panjenengan umat Sayyidina Muhammad ing umat Gusti Nabi Muhammad. Allahumma Gusti Allah afi kula aturi paring kewarasan panjenengan umat Sayyidina Muhammad ing umat Sayyidina Muhammad. Penting ya, doa Allahumma afi Sayyidina. Ya Allah, berilah kewarasan kepada siapa? Umat. Karena sekarang banyak umat tidak waras itu banyak. Paham? Banyak tidak apa? Apa contohnya? Ramadan itu waktunya kita mencari Lailatul Qadar di pondok. Kok malah ribut mau pulang, tidak waras. Saya nggak menyinggung tapi mengkritik. Nah. Allah mana Gusti Allah ifat kula aturi paring pangkersan panjenengan umat Sayyidina Muhammad. Allah mana Gusti Allah irham kula aturi paring kewelasan panjenengan
umat Sayyidina Muhammad rahmatan kelawan kewelasan amatan kang umum ya rabbal alamin. Allah menegus Allah ikfir mungkin ngapura panjenengan li umati Sayyidina Muhammad marang umat Gusti Nabi Muhammad maghfiratan kelawan kemaghfiratan amatan kang umum ya rabbal alamin. Allah menegus Allah farij kula aturi paring kebungahan panjenengan an ummati Sayyidina Muhammad saking marang umat Sayyidina Muhammad farojan kelawan kebungahan ajilan kang cepat ya rabbal alamin. Wa minha lan setengah saking asbab mulazamatu hadad du'ai natapi iki kila doa wa watawi doa ya rabbi kulli syai'in doa ya rabb duh Gusti ingsun ya rabbi kulli syai'in duh pangeran saben-saben suwi-wiji bi kudratika kelawan kudrat panjenengan ala kulli syai'in saben-saben suwi-wiji ifir kula aturi ngapura panjenengan limarang ingsun kula syai'in ing saben-saben suwi-wiji wala tas'alan ojo tanglet panjenengan ingsun angkuli syai'in saking saben-saben suwi-wiji wala tuhasib lan sampun menghisab panjenengan ni ing ingsun fi kulli syai'in dalam suwi-wiji sebekabeh suwi-wiji wa'ati dan mugi paring panjenengan ni ing ingsun kula syai'in ing saben-saben suwi-wiji. Babus sunai utai bab kang mertelakan as-sunai. Jadi bab tentang nasihat yang sifatnya itu ganda. Ya, sifatnya apa? Ganda, double-double. Wa fihi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.